Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi rancangan tata ruang toko dalam bisnis retail yang akan dijelaskan oleh yang pertama ada Auriel Hanufidriana NPM 126 dan saya sendiri Isna Maurizain NPM 148. Nah, pokok-pokok pembahasan dalam materi ini, yang pertama ada pemahaman citra toko, selanjutnya ada tata ruang toko, tujuan perancangan toko, jenis-jenis rancangan toko, area-area khusus, terus perancangan ruangan toko, selanjutnya ada lokasi departemen, teknik penyajian barang dagangan, dan yang terakhir ada pencitraan suasana. Oke, ke penjelasan pertama itu ada pemahaman citra toko. Pencitraan toko adalah gambaran keseluruhan yang lebih dari sekedar penjumlahan perbagian di masa masing-masing bagian berinteraksi satu sama lain dalam pikiran konsumen. Dengan demikian, pencitraan toko terbentuk dari fungsi multi atribut yang saling berhubungan satu sama lain dengan bobot masing-masing. Contoh dari pemahaman citra toko itu ada tingkat kemodernan, keahlian berdagang, keatraktifan di luar, dan pengiklanan. Terus di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pencitraan toko. Yang pertama ada dimensi barang dagangan. Itu ada komponennya, ada kualitas. Kualitas itu isinya ada kualitas terbaik dibandingkan dengan toko lain, kualitas terbaik yang dan sesuai dengan harga yang diberikan, kualitas terbaik secara keseluruhan. Terus ada harga. Harga ini isinya adalah harga rendah dibandingkan toko lain, harga yang beralasan dibandingkan terhadap produk, harga rendah secara keseluruhan terhadap harga produk. Terus ada lagi keanekaragaman. Keanekaragaman ini isinya ada ketersediaan produk baru, merek yang bervariasi, warna, variasi produk, dan ketersediaan berbagai macam merek produk. Terus yang kedua itu ada promosi. Promosi ini ada komponen promosi yang isinya ada frekuensi penjualan, lingkup penjualan produk, frekuensi acara pemberian hadiah, dan lain-lain. Terus ada iklan. Komponen iklan ini isinya ada penyedia informasi iklan, iklan rencana yang berguna, terus memiliki daya tarik, dan iklan yang terpercaya. Yang keempat itu ada kenyamanan. Jadi di sini ada komponen kenyamanan berbelanja. Itu isinya ada keleluasan bergerak dalam toko, mudah mencari barang, kenyamanan berbelanja secara menyeluruh. Terus ada tata letak yang strategis. Itu isinya ada mudah masuk dan keluar ke tempat parkir, adanya jalur penghubung transportasi publik kayak busway atau Trans Jogja dan lain-lain, terus penyedia parkir gratis dan lain-lain. Terus yang keempat ada fasilitas toko. Fasilitas toko ini isinya ada kemudahan menggunakan fasilitas toko, misalnya terdapat eskalator, lift, kereta bayi, dan lain-lain. Terus ada menyediakan tempat istirahat, fasilitas bersih dan modern. Terus yang kelima ada pelayanan toko. Pelayanan toko itu ada komponen pelayanan penjual. Itu isinya ada tenaga penjualan yang ramah dan tahu informasi dari produk, terus pemberian ungkapan-ungkapan kepada konsumen, dan pelayanan yang menakjubkan kepada konsumen. Terus ada layanan kredit. Itu isinya ada penerimaan berbagai kartu kredit, kemudahan pembelian dan penukaran barang-barang yang tidak dapat digunakan atau dikembalikan. Selanjutnya ada dimensi atmosfer toko. Itu
isinya ada atmosfer toko yang menyenangkan, santai, terus pencahayaan, warna, dan fasilitas yang mewah, terus dekorasi dan presentasi produk yang bagus. Yang terakhir itu ada dimensi merek terkenal. Itu ada komponen berkelas, itu isinya ada merek yang terkenal dan citra yang tinggi. Terus pokok pembahasan yang kedua itu ada tata ruang toko. Itu untuk mengembangkan tata ruang toko yang bagus, menyeimbangkan beberapa tujuan yang seringkali menjadi konflik. Contohnya itu tata ruang toko harus memungkinkan pelanggan untuk memutari toko dan membeli lebih banyak barang. Yang selanjutnya ada rancangan harus fleksibel. Fleksibilitas bisa memiliki dua bentuk, yaitu kemampuan untuk memindahkan komponen toko secara fisik dan kemudahan pada komponen yang bisa dimodifikasi. Contohnya itu penyesuaian tema toko berdasarkan hari raya seperti hari raya Idul Fitri, Natal, dan lain-lain. Terus ada hari nasional kayak hari kemerdekaan atau hari internasional kayak hari Valentine gitu. Terus selanjutnya itu ada memfasilitasi kaum difabel. Jadi di sini desain toko retail harus memberikan fasilitas khusus bagi konsumen dengan kebutuhan khusus. Biasanya fasilitas ini untuk retail-retail yang sudah besar, misalnya itu kayak terdapat toilet khusus difabel, terus jalan tanjakan untuk kursi roda di pintu masuk atau pintu keluar gitu. Di sini juga ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di dalam penyusunan tata ruang toko retail. Yang pertama ada mengarahkan konsumen berkeliling toko. Di sini ada tips untuk dapat mengarahkan konsumen berkeliling toko. Yang pertama ada pintu masuk dan keluar. Jadi di toko retail itu adanya pemisah pintu masuk dan keluar, atau jika tidak memungkinkan itu adanya pintu masuk yang lebar. Terus yang kedua ada teaser produk. Itu jika ada produk baru biasanya itu diletakkan depan pintu masuk. Yang ketiga display produk. Misalnya itu penataan produk berdasarkan warna, merek, dan lain-lain. Yang kedua memudahkan konsumen berkeliling toko. Jadi di sini peritel perlu menata ruang toko untuk memberikan koridor jalan kepada konsumen. Setidaknya itu muat atau menampung dua konsumen yang berada pada satu titik lokasi yang sama. Yang ketiga itu ada memudahkan konsumen dalam menemukan barang. Selanjutnya ada jenis-jenis rancangan toko. Yang pertama ada kisi-kisi atau grid layout. Di sini terdiri gondola panjang untuk barang-barang dan terdapat lorong-lorong. Biasanya itu yang menggunakan adalah retail minimarket atau supermarket. Kelebihannya itu manajemen toko mudah dalam menata barang yang hendak dipajang, biaya pembuatan rak display itu murah, terus dapat memajang banyak barang. Manajemen toko mudah dalam mengawasi barang yang mendekati masa kadaluarsa. Selanjutnya, manajemen toko mudah dalam mengawasi barang yang rusak atau hilang. Terus mudah membersihkan ruangan toko. Konsumen juga mudah dalam mencari dan menemukan barang yang hendak dibeli. Terus juga konsumen mudah dalam mengambil dan mengembalikan barang pada posisi semula. Terus mudah dalam melihat harga barang yang dijual. Terus kekurangannya itu yang pertama desain toko terlihat monoton. Yang kedua jarak pandang keliling konsumen dari satu titik lokasi berdiri itu terbatas. Selanjutnya ada arena lomba atau racetrack. Di sini memberikan lorong utama dan memutar untuk memudahkan jalannya pelanggan dengan akses ke toko pintu masuk.
Di sini kelebihannya ada jarak pandang keliling konsumen dari sebuah titik lokasi berdiri lebih luas. Konsumen dapat menemukan berbagai pilihan jenis barang dengan berkunjung pada zona yang ada. Selanjutnya, konsumen dapat masuk dan keluar toko dari berbagai arah. Selanjutnya, manajemen toko dapat memajang barang dengan lebih terperinci dan manajemen toko mudah dalam mendesain tema-tema tertentu. Nah, kekurangannya itu yang pertama ada konsumen merasa capek berkeliling, terus konsumen memungkinkan kesulitan untuk menemukan kembali pintu tempat masuk awal, dan biaya penyusunan tata letak ruangan itu lebih besar. Yang ketiga ada bentuk bebas atau free from layout. Di sini dikenal sebagai tata ruang butik, menyusun perlengkapan tetap dan lorong secara simetris. Biasanya yang menggunakan layout ini adalah retail fashion. Kelebihannya itu ada dapat mengoptimalkan ruangan toko yang ada. Yang kedua, dapat mengekspresikan inovasi dan kreativitas dalam memajang produk yang bebas. Selanjutnya ada biaya desain dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat menarik konsumen untuk datang berkunjung dan mengeksplorasi isi toko dengan pajangan yang kreatif. Tapi ada kekurangannya, itu butuh keahlian dan kreativitas dalam memajang produk yang dijual agar berbeda dengan toko retail pesaing. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Auriel. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auriel Hanutriana, NPM 126. Saya akan melanjutkan pembahasan subbab selanjutnya, yaitu tentang area-area khusus. Area-area khusus ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada etalase ujung. Etalase ujung ini atau end cap adalah etalase yang terletak di ujung lorong yang dirancang untuk menarik perhatian konsumen. Yang kedua adalah lorong promosi. Lorong promosi atau promotional aisle adalah lorong yang digunakan untuk memamerkan barang-barang yang sudah dipromosikan. Dan yang ketiga adalah perlengkapan tetap yang berdiri bebas dan patung model. Perlengkapan ini terletak di lorong dan dirancang untuk mendapatkan perhatian pelanggan dan membawanya ke departemen atau bagian yang memajang barang dagangan tersebut. Yang keempat adalah area utama penjualan, atau bisa disebut dengan point of sale area, tempat di dalam toko di mana pelanggan bisa membeli barang-barang yang mereka inginkan. Area ini bisa menjadi bagian yang paling penting dari toko, karena pelanggan-pelanggan sering menunggu di sana sampai transaksi selesai. Yang keenam ada dinding. Beberapa retail telah berhasil meningkatkan kemampuan mereka untuk menyiapkan stok tambahan, memamerkan barang-barang, dan memberikan pesan kreatif dengan memanfaatkan ruangan dinding. Selanjutnya adalah perencanaan ruangan toko. Para perencana toko harus menyesuaikan pemikiran awal dengan dasar 5 faktor sebagai berikut. Yang pertama, ada besaran persentase keuntungan. Toko harus mengadakan percobaan dengan alokasi ruangan rak yang berbeda sampai toko menemukan kombinasi yang memaksimalkan keuntungan. Yang kedua adalah jumlah SKU yang akan dipajang. Manajemen toko retail tidak mungkin memajang semua SKU yang dimilikinya, tetapi menampilkan sampel SKU untuk dipajang, sedangkan sisanya akan ditempatkan di gudang. Hal ini dilakukan untuk memberikan peluang perwakilan dari setiap SKU yang akan ditawarkan kepada konsumen. Yang ketiga adalah cara memajang barang. Manajemen toko retail harus kreatif dalam memajang SKU sehingga dapat memanfaatkan ruang yang dimiliki secara optimal. Yang keempat adalah hotspot
versus cold spot. Di ruangan sebuah toko retail terdapat beberapa titik lokasi yang strategis yang dapat menarik perhatian konsumen, atau yang dikenal dengan istilah hotspot. Sebaliknya, titik lokasi yang tidak strategis atau sering diacukan oleh konsumen pada saat berkunjung disebut dengan cold spot. Dan yang terakhir adalah SKU prioritas penjualan. SKU prioritas penjualan akan mendapatkan lokasi hotspot serta space pajangan atau display yang luas, misal untuk produk baru, untuk promosi penjualan, untuk private label brand, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu lokasi departemen. Retail harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memenuhi permintaan hubungan antar departemen pada saat menentukan lokasinya. Faktor-faktor tersebut adalah, yang pertama adalah keuntungan lokasi yang sesuai. Lokasi terbaik pada toko tergantung pada lokasi lantai dan lokasinya yang sesuai dengan lorong, pintu masuk, eskalator, dan sebagainya. Yang kedua adalah produk mendadak. Produk mendadak adalah produk yang dibeli tanpa rencana sebelumnya, seperti minyak wangi dan kosmetik di department store atau majalah di supermarket. Yang ketiga adalah area tujuan atau permintaan. Disebut dengan sebagai area tujuan permintaan karena permintaan untuk produk atau jasa mereka diciptakan sebelum pelanggan sampai tujuan mereka. Faktor yang keempat adalah kebutuhan musiman. Beberapa departemen perlu lebih fleksibel dari yang lain. Contohnya adalah sangatlah berguna untuk mencari jas hujan di antara pakaian olahraga. Yang kelima adalah karakteristik barang secara fisik. Departemen-departemen yang memerlukan banyak ruangan seperti furnitur seringkali diletakkan di lokasi yang kurang diinginkan. Beberapa departemen seperti sepatu membutuhkan penyimpanan yang lebih mudah dan terjangkau. Faktor yang keenam yaitu departemen yang berdekatan. Beberapa toko menggabungkan departemen-departemen terpisah untuk memudahkan pembelian barang lebih dari satu dengan menggunakan analisis keranjang pasar. Toko-toko tersebut dirancang sesuai dengan cara pelanggan membeli barang. Dan yang terakhir adalah lokasi barang departemen menggunakan planogram. Planogram adalah suatu diagram yang dibuat dari foto, hasil komputer, atau gubahan yang menggambarkan di mana setiap SKU harus ditempatkan. Seorang pembuat planogram harus menyeimbangkan dua unsur dalam membuat planogram yang terbaik untuk toko. Berikut ini adalah teknik penyajian barang dagangan. Yang pertama adalah penyajian yang terorientasi pada pemikiran. Beberapa retail menggunakan penyajian yang terorientasi pada pemikiran, suatu metode yang menyajikan barang-barang berdasarkan pada ide khusus atau kesan toko. Yang kedua adalah penyajian gaya atau jenis barang. Teknik ini adalah teknik yang paling umum. Teknik ini sering digunakan toko diskon, toko makanan, toko perangkat keras, dan toko obat menggunakan metode ini untuk hampir setiap kategori barang. Yang ketiga adalah penyajian warna. Paduan warna yang sesuai akan menarik konsumen untuk melihat lebih dekat produk yang dipasang dan merangsang konsumen untuk melakukan pembelian yang tidak direncanakan. Selanjutnya adalah penentuan harga. Strategi ini membantu pelanggan mencari barang dengan mudah pada harga yang ingin mereka bayar. Dan selanjutnya adalah pengaturan barang secara vertikal. Teknik ini dilakukan untuk memaksimalkan ruangan pajangan yang dimiliki oleh toko retail. Dan yang selanjutnya lagi adalah penyajian di bagian depan. Metode ini memamerkan barang di mana retail menunjukkan bagian produk agar bisa menarik para pelanggan. Dan yang terakhir adalah perlengkapan tetap.
Perlengkapan tersebut diantaranya adalah ada manekin, fixtures, rak lurus, gantungan melingkar, gantungan 4 arah, dan gondola. Subbab terakhir adalah penciptaan suasana. Penciptaan suasana berarti merancang lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, dan wangi-wangian untuk merancang respon emosional dan perseptual pelanggan, serta mempengaruhi pelanggan dalam membeli barang. Yang pertama ada komunikasi visual. Komunikasi visual terdiri dari grafik, papan tanda, efek panggung, baik di toko dan di jendela akan membantu meningkatkan penjualan dengan memberikan informasi tentang produk dan menyarankan pembeli barang. Komunikasi visual dapat dilakukan dengan menggabungkan papan tanda dan grafik dengan kesan toko, memberikan informasi pelanggan, menggunakan papan tanda dan grafik sebagai penyaji, serta batasi penggunaan salinan papan tanda. Yang kedua ada pencahayaan. Pencahayaan dapat dilakukan dengan menyoroti barang dagangan. Sistem pencahayaan yang bagus membantu menciptakan ketertarikan pada toko. Selanjutnya, buat suasana tenang dan pertahankan kesan. Biasanya departemen store dan toko-toko di Indonesia menggunakan lampu pijar untuk memberikan kesan hangat dan menyenangkan. Yang terakhir adalah menyembunyikan kekurangan. Pencahayaan bisa menyembunyikan kesalahan dengan rancangan toko yang kurang bagus. Di Sogo, pencahayaan produk sangat tinggi dibandingkan dengan toko-toko lain. Yang ketiga adalah warna. Penggunaan warna yang kreatif bisa meningkatkan kesan retail dan membantu penciptaan suasana hati. Penciptaan suasana yang keempat adalah musik. Pemilihan musik yang tepat akan memberikan rasa nyaman kepada konsumen sehingga mau meluangkan waktu yang lebih lama untuk melihat barang yang dijual di dalam toko. Dan penciptaan suasana yang terakhir adalah aroma. Penelitian menunjukkan bahwa wangi-wangian dapat memberikan dampak positif dalam pembelian dan kepuasan pelanggan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata atau maupun yang lainnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.